Salam jumpa dengan saya C.P. Muhammad Taufik, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pada pertemuan pertama ini, saya akan mengantarkan Anda sekalian pada mata kuliah periklanan atau dasar-dasar periklanan. Saya akan mencoba membedah tentang iklan dari mulai pengertian awal sampai pada proses pembuatan, kemudian sampai pada penuangannya dan pemasangannya di media. Media sendiri terbagi dalam media massa maupun media luar ruang. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan mengantarkan Anda sekalian mengenai mana iklan itu sendiri. Jadi, secara etimologis bahwa iklan berasal dari bahasa Arab atau yang kita kenal dengan nama ilan. Ilan atau ilanun yang berarti informasi. Nah, kemudian pada perkembangan lebih lanjut, iklan terutama ketika digunakan atau dipraktekkan di benua Eropa pada masa abad lalu, iklan itu disebut dengan advertising atau bahasa Inggrisnya disebut dengan advertising. Advertising sendiri dapat diartikan sebagai memindahkan buah pikiran atau gagasan kepada orang lain. Makna atau kata iklan dan penerapannya lebih lanjut dan berproses hingga akhirnya menjadi pemaknaan lain tentang iklan tersebut menjadi kata reklame. Reklame berasal dari bahasa Latin yang berarti meneriakan sesuatu atau memanggil secara berulang-ulang. Kalau kita bedah lebih jauh, pengertian kata reklame itu atau pada bentuk kata asalnya yang disebut dengan reklamare, bahwa iklan terjadi dengan cara orang meneriakan atau memanggil-manggil dengan tujuan untuk menjadi perhatian masyarakat. Menjadi perhatian masyarakat yang sedang beraktivitas di pasar atau di kota-kota, sehingga dia atau si tukang teriak ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pada saat itulah interaksi antara masyarakat dengan produk yang ingin diiklankan terjadi. Itu pemaknaan mengenai asal usul kata atau secara etimologinya iklan. Nah, kemudian bahwa iklan secara konseptual bisa dimaknai sebagai informasi mengenai produk, barang atau jasa yang ditampilkan dan disebarkan melalui media. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa media ini bisa media massa maupun media luar ruang. Nah, kemudian iklan juga berproses dan aktivitasnya terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Maka dari sini akhirnya dapat dikaji dari sisi komunikasi massa maupun sisi ekonomi bisnis. Nah, pada pemahaman mengenai komunikasi massa, iklan itu melibatkan sponsor atau pemasang iklan yang tujuannya adalah untuk menginformasikan produknya yang ditayangkan, ditampilkan, atau dibuat di media massa. Sementara dalam bidang ekonomi, iklan ini termasuk dalam marketing strategis.
yakni memperkenalkan jasa dan produk baru. Nah, dengan demikian maka dapat kita bedakan pemahaman iklan dari sudut komunikasi massa dan sudut ekonomi. Nah, pada bidang komunikasi, terutama komunikasi massa, iklan adalah teknik menyiarkan informasi mengenai barang atau produk baru. Nah, kemudian tujuan lebih lanjut mengenai iklan ini, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi komunikasi massa, iklan adalah untuk memperluas pasar. Kemudian untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian kita akan kupas satu-satu. Pada sisi mana iklan dapat memperluas pasar, dan bagaimana juga iklan dapat meningkatkan penjualan. Pada hal tentang memperluas pasar, bahwa iklan disebarkan melalui komunikasi massa atau bentuk-bentuk media massa, iklan dapat menyebar jauh melebihi batas-batas geografis sebuah kota, atau jika menggunakan media massa sekarang, maka iklan akan sampai ke dunia internasional. Jadi, Anda sekalian yang sedang membuat atau mempromosikan produk yang Anda miliki atau mempromosikan diri Anda sendiri, Anda bisa langsung terkenal sampai ke dunia internasional ketika Anda sudah memiliki aplikasi yang sesuai untuk membuat iklan. Nah, kemudian pada konteks perusahaan atau para pembuat produk, maka perluasan pasar ini menjadi niscaya atau penting, karena produk yang dihasilkan akan berbanding dengan jumlah penjualan. Jadi ketika misalkan memproduksi dalam jumlah tertentu, maka harus terjual dengan jumlah yang sama atau setidaknya sepertiga dari jumlah produksi tersebut. Nah, kemudian pada tujuan lebih jauh, perluasan pasar itu diawali dengan cara memperkenalkan produk itu sendiri. Pengenalan ini bukan hanya pada produk, tapi juga pada yang lebih jauh lagi adalah nilai-nilai dari produk itu sendiri. Sehingga iklan selain menyiarkan atau menampilkan produk barangnya sendiri, tapi nilai atau value dari barang itu sendiri, sehingga bisa kompetitif ketika sudah diedarkan di pasaran. Nah, kemudian dalam meningkatkan penjualan, tentu saja bahwa setiap perusahaan atau setiap produsen ingin agar produknya dapat diterima oleh pasar. Dan kalau sudah diterima oleh pasar dan barangnya sangat kompetitif, maka penjualan pun akan terkerek. Itu teorinya. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan dari apa iklan itu. Nah, kemudian iklan juga dibuat oleh produsen. Produsen di sini bisa terdiri dari biro iklan. Biro iklan adalah sebuah lembaga swasta tentunya yang kerap atau beraktivitas untuk membuat sebuah produk-produk periklanan dari pihak-pihak perusahaan. Nah, kemudian iklan juga bisa dibuat oleh humas atau PR sebuah perusahaan, atau juga oleh pemerintahan. Biasanya iklan yang dibuat oleh humas atau PR lembaga pemerintahan atau pemerintahan itu berkenaan dengan hari jadi, kemudian advertorial bentuknya itu.
jika sudah masuk pada ranah advertorial, maka menginformasikan seluruh kegiatan atau perjalanan dari sebuah lembaga atau pemerintah tersebut. Nah, kemudian produsen yang selanjutnya adalah tim kreatif dari sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia memiliki sebuah badan yang bertugas untuk mengkreasikan sebuah ide yang diambil dari sebuah produk dan kemudian dikemas dalam struktur yang disebut dengan iklan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan dapat dipahami apa yang dimaksud dengan iklan tersebut, terutama dari sisi pengertiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.